hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-12 ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Nah, ini gabungan hari ini ya, kelas 4A, 4B, dan 4C. Nah, makanya harusnya yang join ini sudah harusnya sekitar, kalau dijumlahkan ya, 57-an lah mungkin ya, 57 lebih. Nah, di sini baru 40 orang yang join. Makanya tadi saya menyuruh teman-teman silakan koordinatornya bisa diingatkan di grup ya, agar segera join seperti itu. Karena nanti untuk absensinya, karena di Google Meet itu agak susah ya kalau screenshot, beda dengan Zoom. Sepertinya nanti mungkin saya akan buka Siska saja, nanti saya absen di situ, nanti seperti biasa ya dipanggil satu-satu, dan tolong konfirmasi kehadirannya dengan bilang hadir, atau misalkan kalau ada terkendala di mikrofonnya bisa ditulis di kolom chat gitu ya, sebagai bukti memang kalian sedang standby di dekat perangkatnya, baik itu laptop ataupun HP masing-masing, seperti itu ya. Jadi untuk kehadirannya nanti saya akan absensi seperti biasa setelah pemaparan materi selesai gitu ya. Jadi harapannya ya kalian bisa mengikuti dulu apa yang disampaikan, materi yang disampaikan hari ini, apalagi ini topiknya sudah baru ya, bukan lagi pendugaan, tapi kita sudah berpindah ke masalah pengujian hipotesis. Seperti itu ya, untuk agenda perkuliahan hari ini. Jadi kenapa kelas B dan kelas C ini digabung nih dengan kelas A? Ya karena kalau lihat kalender gitu ya, besok itu adalah tanggal merah. Jadi supaya tidak mengganggu lah gitu ya waktu liburnya, jadi saya arahkan kelas B dan kelas C untuk bergabung dengan kelas A pada pagi hari ini. Gitu ya, dan alhamdulillah kemarin saya sudah konfirmasi ke koordinator kelas B dan C, katanya bisa. Jadi mohon sekali lagi teman-temannya yang belum join gitu ya, agar segera join gitu ya. Tolong teman-teman koordinator dari masing-masing kelas A, B, dan C untuk mengingatkan ya, karena mungkin saya akan share screen sekarang, jadinya ya teman-teman koordinator saja lah yang mengingatkan untuk segera join. Oke, saya share screen terlebih dahulu untuk materi hari ini. Ya. Ya, oke, nanti mungkin untuk absensinya nanti saya akan absen di sini ya. Jadi mohon nanti ya sambil saya absen, mikrofonnya dinyalakan atau nulis di kolom chat juga silahkan. Seperti itu ya. Oke. Mohon maaf, salah. Oke. Nah, jadi materi hari ini adalah tentang pengujian hipotesis ya. Ya, nanti mohon izin kalau ada terkendala di suara saya, putus-putus atau tidak terdengar, mohon kasih tahu ya atau konfirmasi. Begitupun dengan pergerakan slide-nya, misalkan tidak bergerak, tidak sesuai gitu dengan apa yang saya jelaskan, itu bisa dipotong pembicaraan saya dan langsung dikonfirmasi saja gitu ya, ada kendala seperti itu. Oke, jadi pertemuan ke-12 ini kita sudah masuk materi pengujian hipotesis gitu ya. Untuk masalah pendugaan kemarin sudah sudah selesai, dan kemarin direview dengan kalian mengerjakan soal tugas mandiri seperti itu ya. Nah, untuk pengujian hipotesis ini juga nanti pengujian hipotesisnya berkaitan dengan pengujian hipotesis rata-rata gitu ya. Jadi sama dengan masalah pendugaan, di pengujian hipotesis parameter yang kita fokuskan adalah parameter rata-rata atau mu seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita bahas dulu yang kasus satu populasi. Oh, berarti nanti ada 2 populasi lagi Pak? Ya, nanti ada kasus yang pengujian hipotesis 2 populasi.
Oke, kita lihat dulu pendahuluannya. Jadi dalam mempelajari karakteristik populasi, kita sering telah memiliki pernyataan atau anggapan tertentu. Ya, jadi biasanya misalkan ketika kita ingin mengetahui karakteristik dari suatu populasi, ya kita punya dugaan dulu gitu ya, punya asumsi dulu gitu ya, atau anggapan terlebih dahulu. Misalkan kita punya asumsi seperti ini kalimatnya, pemberian DHA pada anak-anak itu akan menambah kecerdasannya. Nah, itu kan asumsi awal, dan itu perlu diuji gitu ya, apakah pernyataan atau anggapan yang kita bilang itu tadi, pemberian DHA pada anak-anak akan menambah kecerdasannya, itu memang bisa diterima, apa namanya, asumsi tersebut atau anggapan tersebut, atau justru kita tolak. Nah, menerima dan menolaknya itu melalui prosedur uji hipotesis. Ya, makanya nanti kesimpulannya apakah H0-nya ditolak atau H0-nya diterima. Nah, nanti kalau H0 ditolak kalimatnya seperti apa, H0 diterima kalimatnya seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Atau misalkan kita punya anggapan awal atau asumsi awal, pemberian vaksin polio itu akan mengurangi jumlah anak-anak yang menderita penyakit polio ini. Nah, kita misalkan punya asumsi awal seperti itu, atau anggapan awalnya seperti itu. Nah, kita ingin menguji gitu ya, apakah pernyataan terkait pemberian vaksin polio ini akan mengurangi jumlah anak-anak yang menderita penyakit ini, itu dapat diterima atau justru ditolak. Ya, jadi kita lakukan prosedur uji hipotesis. Nah, untuk melakukan uji hipotesis ini tentunya perlu pengumpulan data, gitu ya. Nah, makanya ya nyambung juga gitu nanti dengan proyek kalian yang barangkali ada yang mau arahnya nanti ke uji hipotesis, gitu ya. Nah, makanya nanti misalkan kalian bikin asumsi atau anggapan awal dulu dari data yang kalian punya. Nah, nanti asumsi atau anggapan yang kalian punya tersebut itu coba dicek pakai konsep uji hipotesis apakah ditolak atau diterima. Gitu ya. Dan tentunya ini butuh pengumpulan data juga gitu ya untuk karena nanti tetap ada perhitungan-perhitungan dalam uji hipotesis ini sehingga nanti kalian menyimpulkannya apa nih, H0 ditolak atau H0 diterima. Nanti kita lihat ya di belakang rumus-rumusnya seperti apa. Nah, kenapa diperlukan pengumpulan data ini? Ya, karena kita ingin menjawab ini gitu ya, apakah data mendukung pernyataan atau anggapan tersebut. Kalau mendukung ya berarti kan nanti diterima gitu kesimpulannya ya. Tapi kalau ternyata misalkan datanya tidak mendukung ya berarti nanti arahnya pernyataan atau anggapan yang kita punya itu nanti ditolak. Seperti itu. Ya, jadi tetap kita perlu melakukan pengumpulan data. Nah, ini ada definisi di sini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis itu adalah suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai mungkin benar atau salah. Ya. Jadi sekali lagi kalimat-kalimat tadi, kalimat-kalimat yang dua contoh ini ya ini termasuk ke dalam hipotesis gitu ya, pernyataan atau anggapan yang mempunyai itu nilai kebenarannya bisa mungkin benar, pemberian DHA pada anak-anak itu akan menambah kecerdasannya, atau pernyataan tersebut atau anggapan tersebut bisa salah juga. Berarti kan pemberian DHA belum tentu akan menambah kecerdasan anak-anak, seperti itu nantinya. Gitu ya. Jadi masih anggapan tersebut ya masih perlu dicek gitu ya, nilai kebenarannya. Nah, atau hipotesis juga bisa kita definisikan suatu pernyataan atau anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian. Ya, jadi ya nilai ketidakpastian itu berarti kan belum tahu ini tuh benar atau salah anggapannya atau pernyataannya. Seperti itu. Nah, hipotesis dalam statistika dinyatakan dalam dua bentuk. Ya, jadi hipotesis cuma ada dua gitu, tidak ada tiga, empat gitu, cuma ada dua, H0 dan H1. Ya, hipotesis dalam statistika itu hanya ada dua bentuk, dinyatakan dalam dua bentuk. H0 atau hipotesis 0
itu adalah suatu pernyataan atau anggapan yang umumnya ingin kita tolak. Oh, berarti dari definisi ini berarti pada umumnya nanti H0 ini umumnya kita tolak gitu ya. Tapi nanti pada kasusnya bisa saja H0 diterima gitu ya. H0 yang diterima. Tidak apa-apa, tapi pada umumnya yang H0 ini ternyata suatu pernyataan atau anggapan yang kita ingin tolak. Oke, itu H0. Kemudian yang kedua ada H1. H1 atau boleh juga ditulis HA gitu ya, karena H1 ini dinamakan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif adalah pernyataan lain yang akan diterima jika H0 ditolak. Ya, jadi kalau H0 ditolak ya berarti pernyataan apa dong yang diterima? Ya H1 yang diterimanya, kayak gitu. Kalau H0 yang diterima ya sudah, berarti H0 yang diterima, H1-nya yang ditolak. Jadi hipotesis alternatif namanya, karena dia adalah pernyataan lain yang akan diterima ketika kita punya H0-nya ditolak. Ya, atau sebaliknya. Ya, ketika H0-nya diterima, ya berarti H1 yang ditolak. Seperti itu, jadi cuma ada dua hipotesis, H0 dan H1. Nah, berikutnya. Tentunya dalam kita memutuskan, gitu ya, akan ada tingkat kesalahan. Kalau kemarin di pendugaan, kita selalu bermainnya dengan tingkat kepercayaan, gitu ya, dengan tingkat kepercayaan. Jadi untuk menduga itu kita punya tingkat kepercayaannya berapa persen. Nah, kalau sekarang dalam pengujian hipotesis, mainannya bukan dengan tingkat kepercayaan, tapi dengan tingkat kesalahan. Karena saya lagi dalam memutuskan, dalam kita melakukan pengambilan keputusan, tentunya itu tidak 100% benar gitu ya, tetap ada kesalahan dalam keputusan. Pengambilan keputusan ini akan memunculkan dua jenis kesalahan. Ya, salah jenis pertama atau error tipe 1 itu adalah kesalahan akibat menolak H0 padahal H0 itu benar. Ya, berarti kan itu jadi suatu kesalahan kan? Kita menolak H0 padahal H0 benar. Berarti kita kan menolak kebenaran. Nah, kesalahan ini akibat menolak H0 padahal H0 itu benar, itu error tipe 1. Ya, biasanya nanti simbolnya alfa. Nah, error tipe 2 atau salah jenis yang kedua, itu adalah kesalahan akibat kita menerima H0 padahal H1 yang benar. Nah, berarti kan itu juga kesalahan. Kita menerima H0, padahal yang benar itu adalah H1. Ya, dan ini adalah error tipe 2. Nah, besarnya peluang kesalahan dapat dihitung sebagai berikut. Jadi peluang error tipe 1 ini, jadi ini pakai konsep peluang bersyarat gitu ya. Kita menolak H0 jika diketahui H0-nya benar. Gitu kan kemarin cara baca peluang bersyarat. Nah, berarti berapa sih peluang ketika kita menolak H0 padahal H0 ini benar? Nah, ini adalah kita simbolkan dengan alfa, berarti alfa ini sebagai error tipe 1. Ya. Sedangkan peluang yang tadi error tipe 2, kita mencari peluang kesalahan gitu ya. Peluang kesalahan, kenapa disebut kesalahan? Karena kita menerima H0 jika diketahui H1-nya benar. Gitu ya, padahal H1-nya benar. Nah, berarti ini adalah error tipe 2, menerima H0 ketika H1-nya benar. Ini kita simbolkan dengan beta. Ya, jadi ada dua peluang kesalahan, yaitu alfa dan beta. Jadi kalau alfa sekali lagi menolak H0 padahal H0-nya benar. Kalau beta itu adalah peluang menerima H0 padahal H1-nya yang benar. Bisa dipahami ya? Itu adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan, itu ada dua jenis. Nah, kalau dibikin dalam bentuk tabel gitu ya, maka posisi alfa dan beta ada di sini. Jadi kita lihat di sini untuk baris ada tolak H0 dan terima H0. Kemudian untuk kolomnya H0 benar
dan H0 salah. Jadi kita fokus memang ke H0-nya ya, karena H1 itu namanya hipotesis alternatif. Jadi fokusnya itu memang ke H0-nya. Nah, nanti di soal cerita, nanti kalian sama gitu ya, soalnya berbentuk cerita, ya yang harus kalian tetapkan itu adalah H0-nya. Nanti kalau H0-nya kalimatnya misalkan variabel A mempengaruhi variabel B, ya berarti nanti hipotesis alternatifnya tinggal kebalikannya, variabel A tidak mempengaruhi variabel B. Gitu ya, jadi gampang gitulah menentukan hipotesis alternatif itu, cuma kalimat lawannya dari H0 itu menjadi hipotesis H1. Ya, makanya di sini fokusnya ke H0-nya. Jadi baris tolak H0, terima H0, untuk kolom H0 benar, H0 salah. Nah, karena tadi alfa itu adalah kita menolak H0, padahal H0-nya benar, maka posisi alfa ada di sini. Ya, jadi peluang salah jenis pertama ada di sini. Menolak H0, padahal H0-nya benar. Gitu ya. Kemudian posisi beta di mana? Posisi beta adalah menerima H0, padahal tadi H1-nya benar. Berarti kalau H1-nya benar, H0-nya salah kan? Maka posisi beta ada di sini. Kita menerima H0, padahal H0-nya salah. Nah, lalu yang sisanya, kita punya satu min alfa dan satu min beta. Satu min alfa inilah yang kita sebut tingkat kepercayaan yang seperti kemarin di masalah pendugaan ya. Dan kalian perhatikan simbolnya sama dengan kemarin, tingkat kepercayaan itu adalah satu min alfa. Nah, tingkat kepercayaan atau satu min alfa adalah, ya berarti ketika kita kasusnya menerima H0, di mana H0-nya benar. Itu kan berarti yang benarnya gitu kan, seperti itu. Kita menerima H0, di mana kondisi H0-nya benar. Nah, makanya di sini posisinya kita namakan adalah tingkat kepercayaan atau satu min alfa, yaitu kondisinya ketika menerima H0 di mana H0-nya benar. Nah, kemudian selain kita punya beta, kita juga punya satu min beta atau kuasa pengujian. Kuasa pengujian ini terjadi ketika kita menolak H0 di mana H0-nya salah. Ya itu kan memang benar juga gitu ya, tapi di situ namanya kita namakan kuasa pengujian ya, menolak H0 ketika H0-nya salah, dan kita simbolkan 1 minus beta. Ya, jadi mungkin di sini tadi fokusnya adalah ke posisi alfa dan betanya ada di sini ya, posisi alfanya di sini, posisi betanya di sini. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, pada kenyataannya para parameter populasi itu seringkali tidak diketahui. Ya, jadi pada kenyataannya parameter populasi seringkali tidak diketahui, ya makanya kemarin ada masalah pendugaan karena parameter populasi ini tuh tidak selalu diketahui di dalam soal. Ya. Sehingga dalam pengujian hipotesis ini hanya nilai salah jenis satu saja yang dapat dikendalikan. Jadi akibat dari parameter populasi yang seringkali tidak diketahui, maka dalam pengujian hipotesis yang bisa kita kendalikan atau kita tentukan nilainya adalah nilai error tipe 1. Yaitu tadi ya, menolak H0 ketika H0-nya itu benar. Seperti itu. Jadi untuk beta tidak akan sering kita gunakan di pengujian hipotesis. Jadi kita akan fokus di pengujian hipotesis hanya dengan alfa. Ya. Jadi error tipe 1. Nah, lalu akan timbul pertanyaan, lalu berapa Pak nilai alfa yang bisa digunakan? Ya, berarti alfa yang bisa kalian gunakan itu jangan besar-besar ya, karena kalau kemarin kan tingkat kepercayaan ada 99%, ya berarti alfanya 1%. Kalau tingkat kepercayaannya 95%, ya berarti alfa yang digunakan 5%. Kalau tingkat kepercayaannya 90%, maka alfa yang kita gunakan 10%. Nah, lalu mana yang kita pakai? Jawaban itu adalah tergantung ke peneliti, tergantung ke kalian mau mengambil seberapa besar resiko keputusannya, gitu ya. Kalau misalkan ingin tidak terlalu besar, ya ambil 1%. Kalau ingin 10% ya tidak apa-apa juga, gitu ya. Tapi pada umumnya sih
untuk di kasus-kasus statistik ini, rata-rata mereka mengambil di angka 5%, kebanyakan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang 10% deskripsinya misalkan, mengambil tingkat kesalahannya untuk 1% jarang ditemui sih, rata-rata 5 atau 10% untuk tingkat kesalahan. Karena kalau ngambil 1% terlalu kecil juga mungkin ya. Maksudnya nanti apakah hampir seperfect itu gitu pengambilan keputusan kalian kalau kita mengambil alfanya 1%. Jadi makanya kebanyakan umumnya di penelitian-penelitian ataupun di skripsi-skripsi mahasiswa itu ketika mengambil tingkat kesalahan itu di angka 5% atau 10%. Seperti itu ya, jadi terserah ke kalian. Ya kalau nanti di soal latihan ya tergantung saya gitu ya, alfanya mau berapa persen. Jadi kalian tinggal mengikuti nilai alfanya berapa persen di dalam soal tersebut. Seperti itu ya untuk penentuan nilai alfa. Nah, ada pertanyaan dulu mungkin terkait teori-teori yang tadi sudah dijelaskan? Silakan sebelum kita masuk ke langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, masih bisa diikuti ya? Masih belum ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan dulu ke langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Seperti apa gitu ya, step by step-nya. Sama seperti algoritma ya, algoritma kan ada step by step. Begitupun ini ya, dalam pengujian hipotesis tentunya ada langkah-langkahnya. Nah, oke, yang pertama, silakan kalian tuliskan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis terbagi menjadi dua arah, dibagi menjadi dua arah. Dibagi menjadi dua, ada hipotesis satu arah dan hipotesis dua arah. Hipotesis satu arah, kalau kalian perhatikan, dia tandanya itu pakai ketidaksamaan. Jadi ada lebih dari, ada kurang dari, itu namanya hipotesis satu arah. Ya, jadi kalau ada tanda kurang dari atau lebih dari dalam hipotesis tersebut, maka kita namakan hipotesis satu arah. Tapi kalau hipotesis dua arah, ya berarti H0-nya kita harus bikin sama dengan, H1-nya kita bikin tidak sama dengan. Jadi, dua arah. Kalau sama dengan itu kan bacanya bisa kiri ke kanan atau kanan ke kiri gitu ya, makanya disebut hipotesis dua arah. Nah, berarti H0-nya itu yang harus sama dengan. Tidak boleh H0 itu tidak sama dengan, tidak boleh. Jadi H0 selalu sama dengan, berarti H1-nya lawannya sama dengan, ya berarti tidak sama dengan. Itu adalah hipotesis dua arah. Kalau tadi hipotesis satu arah, ketika H0-nya lebih besar sama dengan, nah berarti kita perhatikan di H0 itu pasti selalu ada notasi sama dengannya. Tapi di sini ya mainannya dengan lebih dari kurang dari. Ketika hipotesis nolnya lebih besar sama dengan, maka hipotesis satunya kurang dari. Ketika H0-nya kurang dari sama dengan, maka hipotesis hipotesis satunya itu lebih dari. Seperti itu ya, jadi posisi sama dengan itu selalu ada di H0. Jadi di H1 itu tidak pernah kita menemukan yang ada sama dengannya. Jadi kalau tidak sama dengan, ya berarti kurang dari atau lebih dari. Ya, jadi itu tuliskan dulu hipotesisnya dari soal cerita yang kalian punya, itu hipotesis yang mana? Apakah satu arah ataukah dua arah? Nah, setelah hipotesisnya dibuat atau ditulis, maka langkah yang kedua adalah tadi, tetapkan tingkat kesalahan atau peluang salah jenis satu atau taraf nyata. Jadi bahasanya beda-beda nih. Ada yang menyebutkan di soal itu tingkat kesalahan, ada yang menyebutkan di soal itu taraf nyata, ada yang menyebutkan di soal itu peluang salah jenis satu. Itu semuanya sama, simbolnya adalah alfa. Nah, silakan tetapkan alfanya. Gitu ya. Tapi kalau ini nanti karena kalian diberikan soal, pasti alfanya sudah saya kasihkan. Tapi kalau nanti ketika kalian mengerjakan skripsi yang perlu uji hipotesis, silakan alfanya ditentukan sendiri. Ya, seperti itu. Itu langkah yang kedua, tetapkan nilai alfa. Yang ketiga, deskripsikan data sampel yang diperoleh. Nah, di sini
ternyata kita untuk menyimpulkan gitu ya, kita tuh butuh tetap nilai rata-rata, butuh ragam, butuh standar error atau standar deviasi gitu ya. Nah, dari itu semua berarti kan kita cari atau kita hitung dari data yang kita kumpulkan. Dan tentunya data yang kita kumpulkan bukan data kategori, tapi data numerik atau berbentuk angka. Nah, ini mungkin kemarin yang saya bilang gitu ya, ketika kalian mengerjakan project, apa sih data numerik atau data angka yang kalian peroleh? Karena mau di deskriptif ataupun di inferensial, ya inferensial itu berarti kemarin ada pendugaan dan sekarang kita sedang bahas pengujian hipotesis, sepertinya data numerik masih tetap dibutuhkan gitu ya, untuk kalian olah untuk mencari rata-ratanya, untuk mencari standar deviasinya gitu ya. Kalau datanya kategori ya nggak bisa dong ya, kalau datanya kategori atau huruf gitu itu kan nggak bisa kalian mencari rata-rata atau uh, standar deviasinya. Perlu kalian ubah dulu gitu kan si data kategori tersebut, apakah kalian menggunakan skala, skala Likert gitu atau sejenisnya gitu ya, sehingga nanti akhirnya diperolehlah data numerik atau data berbentuk angka. Ya, jadi harapannya itu sudah didiskusikan oleh teman-teman kelompok ya dalam masalah project-nya seperti itu. Nah, kenapa kita perlu mendeskripsikan data sampel rata-rata, ragam, standar deviasi? Karena nanti itu akan digunakan di perhitungan statistik ujinya. Jadi nanti di statistik uji ada rumus. Nah, si kayaknya kepake gitu ya, kepake untuk kalian menghitung statistik uji. Nah, statistik uji yang digunakan sangat tergantung pada sebaran statistik dari penduga parameter yang diuji. Nah, nanti kita lihat ya rumus statistik ujinya seperti apa. Oke, setelah statistik ujinya dihitung, kalian harus menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0. Ya, jadi nanti perhatikan daerah kritis atau daerah penolakan H0-nya seperti apa. Dan itu bergantung nanti dengan hipotesis yang kalian tuliskan. Nanti kalau hipotesisnya misalkan pakainya yang ini, daerah penolakannya seperti apa. Kalau hipotesisnya yang dipakai ternyata yang ini, maka daerah penolakannya atau daerah kritisnya itu yang mana. Itu masing-masing punya kriterianya. Ya. Oke, setelah kalian menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0, baru kalian bisa menentukan kesimpulannya. Jadi silakan tarik keputusan dan kesimpulannya berdasarkan daerah kritis yang kalian nanti amati. Kalau misalkan ternyata nanti jatuhnya di daerah penolakan, ya berarti kalian tolak H0. Tapi kalau ternyata nanti jatuhnya itu di daerah bukan daerah penolakan, ya berarti kalian terima H0. Seperti itu cara menyimpulkannya. Ya, jadi perhatikan nanti si statistik uji yang kalian apa namanya? Ya nanti kita lihat gitu ya, apakah dia jatuhnya di daerah penolakan atau di daerah penerimaan. Untuk kalian bisa akhirnya menyimpulkan. Seperti itu, jadi kurang lebih ada 6 langkah yang harus kalian perhatikan selama mengikuti selama apa namanya membuat uji hipotesis seperti itu ya. Ketika mengerjakan uji hipotesis ada 6 langkah yang harus kalian perhatikan. Nah, oke, berikutnya kita akan coba melakukan pengujian rata-rata satu populasi. Jadi sekali lagi ya, jadi seperti halnya masalah pendugaan kemarin, yang kita fokuskan parameternya adalah parameter mu atau rata-rata. Gitu ya, sebenarnya bisa saja pengujian misalkan pengujian ragam satu populasi ya kalau di buku ada gitu ya, tapi kita fokus pengujian rata-rata dulu untuk satu populasi. Oke, nah misalkan seperti ini ya. Misalkan di sini kita punya populasi X gitu ya, di mana X ini berdistribusi normal. Kita lihat di sini ya. Suatu sampel acak diambil dari satu populasi normal berukuran N. Maaf. Oke.
Ya, jadi kita lihat di sini ada populasi di mana kita punya populasinya berdistribusi normal. Normal itu kan kemarin ada nilai mu dan sigma kuadrat ya. Nah, apa tujuan kita melakukan uji hipotesis? Kita ingin menguji apakah parameter mu sebesar nilai tertentu, katakanlah M0, gitu ya, ini tuh benar nilainya segini sebesar mu 0 atau malah bukan sebesar mu 0. Jadi kita ingin menguji gitu ya, apakah parameter mu ini tuh benar sebesar nilai tertentu, yaitu katakanlah mu 0 atau bukan sebesar mu 0, nah, gitu loh. Ya, kita ingin mengecek itu. Oke, seperti itu. Jadi itu tujuan kita melakukan uji hipotesis untuk rata-rata satu populasi. Ya, jadi dari populasi ini diambil acak, menjadilah sampel gitu ya. Nah, dengan menggunakan sampel ini kita akan menguji apakah mu ini itu sebesar mu 0 atau tidak. Gitu ya. Mungkin nantilah bahasa mudahnya nanti kalau ada soal ceritanya gitu ya. Nanti bisa kita lihat ada 3 contoh soal cerita di sini. Kita bisa lihat bagaimana step by step dalam melakukan uji hipotesisnya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, hipotesis yang dapat diuji. Itu ada hipotesis satu arah dan hipotesis dua arah tergantung dari soal ceritanya. Makanya nanti tolong dibaca dulu sampai beres soal ceritanya. Pahami ini nanti soal ceritanya itu lebih tepatnya hipotesis satu arah atau hipotesis dua arah. Ya, seperti itu. Nah, ini rumus statistik uji yang tadi saya singgung, gitu ya. Ternyata terbagi menjadi 2 kasus. Statistik uji ini ada 2 rumus, tergantung ragam populasinya atau sigma kuadratnya, apakah diketahui atau tidak diketahui. Gitu ya. Oke. Kalau ragam populasinya atau sigma kuadratnya diketahui, sama seperti kemarin masalah pendugaan, maka kita menggunakannya nilai Z. Gitu ya. Tetapi ketika ragam populasinya tidak diketahui, maka kita menggunakannya nilai T. Ya, makanya di sini ada rumus Z hitung atau kita singkat ZH dan ada rumus T hitung yang kita singkat TH. Nah, untuk Z hitung ini rumusnya sama seperti kemarin ya di masalah pendugaan kalau kalian masih ingat di pertemuan ke-9, yaitu untuk mencari Z itu adalah X bar rata-rata sampel dikurangi mu 0 ini nanti biasanya diketahui di soal cerita, dibagi sigma dibagi akar N. N-nya adalah jumlah sampel. Nah, sigmanya ini dari mana, Pak? Sigmanya ini kan nanti diketahui di soal. Sigma kuadratnya diketahui. Berarti kan untuk mencari sigma, ya tinggal diakarkan saja sigma kuadratnya. Maka jadilah sigma. Atau simpangan baku populasi. Ya, jadi silakan langsung masukkan ke rumusnya X bar min mu 0 dibagi sigma dibagi akar N. Itu ZH. Nah, kalau ragam populasinya tidak diketahui, berarti kan sigmanya tidak ada tuh. Berarti kalian bukan mencari nilai Z, tapi mencari nilai T hitung, TH. Rumusnya hampir sama, cuma sigmanya kalian ganti dengan S. Ya, kalian ganti dengan S yang merupakan simpangan baku sampel. Ya, berarti nanti silakan dihitung simpangan baku sampelnya pakai rumus yang kemarin ya. Jadi dari data sampel yang kalian punya, data numerik ya, data numerik atau data angka yang kalian punya, silakan tinggal dimasukkan ke rumus simpangan baku sampel untuk mendapatkan nilai S-nya, dan nanti tinggal dimasukkan ke rumus T hitung. Nanti dapat nilai T hitungnya. Seperti itu. Jadi untuk statistik ujinya silakan menggunakan 2 rumus ini tergantung kondisinya. Apakah sigma kuadratnya diketahui ataukah tidak. Nah, oke, berikutnya. Bagaimana menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 tadi ya. Nah, besarnya taraf
daerah kritis pada tingkat kesalahan alfa. Nah, besarnya taraf nyata atau kesalahan sekali lagi sangat tergantung dari bidang yang sedang dikaji. Daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif H1 dan statistik ujinya. Nah, jadi nanti fokus kita untuk menentukan daerah penolakan H0 itu adalah tergantung dari H1-nya ya. Kalau H1-nya ternyata kita lihat di sini, kalau H1-nya kurang dari mu 0, maka kita akan menolak H0 itu ketika Z hitungnya juga kurang dari di sini. Z hitungnya kurang dari min Z tabel. Ya, kita lihat di sini. Jadi ketika H1-nya mu kurang dari mu 0, maka daerah penolakan H0 itu adalah ketika Z hitung kurang dari min Z tabel. Itu kalau pakainya Z gitu ya. Tapi kalau pakainya T ya berarti sama, T hitung kurang dari T tabel. Ya, jadi T tabel dan Z tabelnya pakai lagi Excel-nya dipakai. Oke ya. Kalau H1-nya mu lebih besar dari mu 0, tandanya lebih dari nih kalau kalian perhatikan. Maka nanti menolak H0 ya ketika Z hitungnya lebih dari juga. Tapi kalau lebih dari Z alpha. Kalau tadi kurang dari min Z alpha. Gitu ya. Nah, kalau pakainya T hitung ya berarti ketika T hitungnya lebih dari T tabel. Ya. Dan kalau H1-nya mu tidak sama dengan mu 0, ada tidak sama dengan, maka daerah penolakan H0 adalah ketika mutlak ZH lebih dari Z alpha per 2. Nah, tetapi karena ingat konsep dulu di kalkulus, ketika kalian punya mutlak X lebih dari konstanta, misalkan ya. Ini dibuka lagi catatannya di kalkulus, ini terbagi jadi dua kasus. Jadi mutlaknya nanti hilang, yaitu X lebih dari K, dan satu lagi kasusnya X kurang dari min K. Jadi seakan-akan kayak perpaduan antara yang ini sama yang ini gitu ya, kalau kasusnya ketika mu-nya tidak sama dengan mu 0. Ya, jadi nanti berarti ketika ini dijabarkan, mutlak Z hitung lebih besar dari, nah ini juga perhatikan mungkin ya, kalau tidak sama dengan Z tabelnya itu alfa per 2. Begitupun T tabelnya alfa per 2, karena dia kasusnya dua arah. Tapi kalau yang kasusnya satu arah, alfanya itu tidak dibagi dua. Jadi ya tetap Z alfa atau T alfa saja. Tapi ketika kasusnya dua arah, maka Z alfa per 2 atau T alfa per 2. Gitu ya, mungkin nanti lebih jelasnya untuk daerah penolakan ini akan kita gambarkan saja gitu ya, biar kalian lebih paham. Nanti mungkin sambil ngejelasin contoh soalnya. Ya, jadi ini mungkin diterima dulu. Untuk menentukan daerah penolakan tergantung dari kondisi H1-nya. Ya, tergantung dari kondisi H1-nya dan statistik uji yang sedang kalian pakai. Apakah pakainya Z ataukah pakainya T. Seperti itu. Nah, mungkin ini kalau disimpulkan, pengujian hipotesis rata-rata satu populasi dalam bentuk tabel seperti ini kesimpulannya. Ya, jadi hipotesisnya tadi terbagi menjadi 3. Kita lihat dulu kolom yang pertama. Jadi ini kesimpulannya ya, saya simpulkan dalam bentuk tabel. Jadi hipotesis terbagi menjadi tiga kasus ya. Ketika mu-nya sama dengan mu 0, berarti hipotesis dua arah. Atau ini mungkin kita langsung fokus ke yang ini ya. Hipotesis 0-nya ketika yang lebih dari, atau oh ini ada salah nulis ya, ini maksudnya H0 ya, pokok. Oh sebentar. Oh ini ceritanya sebentar. H0. Oh berarti ide saya salah kasih kurung.
Ya, hipotesis yang satu arahnya kita pakai yang ini aja ya. Jadi yang H0-nya kurang dari sama dengan 0, berarti H1-nya nanti lebih dari. Kemudian ketika H0-nya lebih dari sama dengan 0, maka kita punya H1-nya kurang dari. Jadi ada 3 hipotesis. Statistik ujinya ada 2, apakah Z ataukah T. Kalau Z itu ketika sigma diketahui, kalau T itu ketika sigma tidak diketahui. Rumusnya hampir sama, cuma bedanya di T hitung itu pakainya S ya, bukan sigma. Nah, kriteria keputusan ini tergantung tadi, gitu ya, daerah penolakan. H0 ditolak jika, nah ini ya, ketika kita punya kasusnya hipotesis dua arah, ini saya mungkin yang saya bahas yang sigmanya diketahui aja ya, jadi pakainya yang Z. Nanti yang T tinggal mengikuti. Nah, ketika kasusnya yang dua arah, maka H0 ditolak itu ketika kondisinya ini. Ya, ini adalah penjabaran dari tadi yang tanda mutlak tadi ya. Mutlak ZH lebih dari Z alfa per 2, maka kalau dijabarkan, Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih besar dari Z alfa per 2. Gitu ya. Ketika kasusnya hipotesisnya yang ini, kurang dari sama dengan, berarti kan H1-nya lebih dari, maka H0-nya ditolak ketika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Dan yang ketiga, ketika H0-nya lebih besar sama dengan, berarti kan H1-nya kurang dari. Berarti H0 ditolak itu jika Z kurang dari min Z alfa per 2. Seperti itu ya. Jadi secara kesimpulan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kalian perlu memperhatikan hipotesisnya, perlu memperhatikan statistik ujinya apa yang dipakai, dan perhatikan daerah penolakannya seperti apa. Oke, ada pertanyaan sebelum ke contoh? Ini ada keterangan ya di sini. Yang dimaksud Z alfa adalah bilangan Z sedemikian sehingga luas daerah di bawah kurva normal di atas sumbu Z dari Z alfa ke kanan, katanya ya. Dari Z alfa ke kanan itu sebesar alfa. Oke, berarti kalau digambarkan gini, ini kan ceritanya luas daerah di bawah kurva normal, berarti lonceng lagi ya. Nah, kasusnya sama kayak kemarin, posisi alfa tuh yang ini ya. Nah, ini alfa. Gitu kan, kalau kemarin pendugaan kita pakainya yang ini, 1 min alfa untuk dimasukkan ke Excel. Gitu ya. Nanti juga sama, di sini konsepnya alfanya itu adalah luas daerah di bawah kurva normal dari Z alfa ke kanan. Berarti Z alfa posisinya di sini. Nah, ini daerah Z alfa ke kanan. Seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat untuk menentukan Z tabelnya pakai Excel lagi, tetap yang kita masukkan adalah 1 min alfanya. Nanti kalau hipotesis satu arah berarti kan 1 min alfa saja, tapi kalau hipotesis dua arah 1 min alfa per 2. Karena alfanya dibagi 2. Oke, seperti itu mungkin konsepnya, tinggal ke contoh-contohnya. Apakah ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum lanjut ke contoh soal cerita yang pertama. Oke, ada atau tidak? Coba kita lihat sudah berapa orang yang join. Sudah 59 ya, oke lah, hampir sebagian besar sudah join di Google Meet ini. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita bahas dulu mungkin contoh-contoh soalnya. Harapannya dengan setelah dijelaskan contoh soal, lebih paham gitu ya, bagaimana step by step dalam melakukan uji hipotesis, dalam menghitung statistik uji, dan juga dalam menentukan daerah penolakan H0. Oke, contoh 1. Pengusaha lampu pijar, nah ini mungkin maksud saya gini ya, jadi untuk dari contoh-contoh ini, mungkin ada yang kepikiran nanti data kalian sudah punya nih, kalian bikin kasus sendiri gitu ya, soal sendiri, dan kalian misalkan mau
mencoba menjawabnya dengan uji hipotesis itu silakan. Ya, jadi dari data primer atau data sekunder yang kalian sudah kumpulkan untuk project, bisa nih bikin kasusnya ya mirip-mirip tipe-tipenya kayak contoh soal yang kita bahas hari ini misalkan ya. Saya ingin dari data ini ingin punya asumsi awalnya ini. Nah, asumsi awal yang kalian anggap apa pernyataan atau anggapan yang kalian bikin sendiri dulu itu, nah itu mungkin ya kalau sekalian cek gitu ya menggunakan uji hipotesis, apakah anggapan tersebut benar atau diterima ataukah justru ditolak gitu ya sehingga tidak kita pakai anggapan tersebut, anggapannya salah. Nah, bisa kalimatnya perhatikan contoh yang pertama ini. Pengusaha lampu pijar A mengatakan, berarti kan gitu ya, kelompok satu mengatakan, nah mengatakan apa sesuai dengan dataset yang kalian punya. Mengatakan bahwa lampunya itu bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Oke, ya. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal ini, nah dilakukanlah penelitian dengan jalan menguji 50 lampu. Nah, misalkan tadi dikaitkan dengan kalian mencari data sampel sebanyak 50 dari dataset yang kalian punya misalkan ya. Atau misalkan dari data primer kalian ngumpulin Google Form. Nah, diambillah tuh berapa responden untuk jadi sampel. Kalau di sini kan caranya menguji 50 lampu, ternyata rata-ratanya 792 jam. Nah, berarti dari dataset yang kalian punya, data sampel, hitung dong rata-ratanya berapa. Ya, kenapa kita di sini fokus, ceritanya rata-rata? Karena tadi ya, sekali lagi, fokus kita adalah pengujian hipotesis rata-rata satu populasi. Jadi parameter yang sedang kita bahas itu rata-rata. Ya, dan saya pikir kayaknya dari dataset yang kalian punya, kalau dia berbentuk angka, itu bisa lah dicari rata-ratanya, karena tinggal dijumlahkan, semua data dibagi, total sampelnya jadi rata-ratanya berapa. Gitu ya, jadi menghitung rata-rata tidak terlalu sulit. Ya, jadi ceritanya dari 50 lampu yang diambil sebagai sampel, dihitung rata-ratanya, ternyata daya tahan pakainya itu di angka 792 jam. Ya. Nah, dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu itu 60 jam. Nah, berarti kan di sini selain rata-rata kalian juga butuh simpangan baku. Karena tadi rumus di statistik uji kalian harus memasukkan X bar dan simpangan bakunya atau sigma atau S-nya ya. Kalau di sini karena tadi ngambil 50 sampel berarti 60 jam ini itu sebagai S-nya atau simpangan baku sampel. Nah, pertanyaannya, selidiki atau mungkin kalau nanti project gitu ya, akan diselidiki dengan tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan sebesar 5%, apakah betul kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Nah, gitu ya. Jadi, tadi kan masalahnya di atas tuh, ada kalimat ini ya, akhir-akhir ini timbul duga lampu itu telah berubah. Nah, kalian itu ingin tahu benar nggak sih masa lampu itu telah berubah, maka diambillah sampel 50, dihitung rata-ratanya 792, kemudian dihitung simpangan bakunya 60 jam. Nah, dengan kalian punya tingkat kesalahan 5%, kalian akan menyimpulkan apa nih? Apakah betul kualitas lampu sudah berubah atau malah belum berubah? Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang tertarik nih sudah belajar pengujian hipotesis, adalah analisis inferensialnya ke uji hipotesis aja silahkan. Seperti itu ya. Jadi butuh kalian ngitung rata-rata dan simpangan baku dari data numerik atau data angka yang kalian punya di proyek kalian. Maka jawabannya seperti ini. Diketahui mu nolnya adalah 800 jam. Kenapa? Karena di sini kalimat awalnya pengusaha lampu pijar mengatakan bahwa, berarti kan dia menduga bahwa lampunya itu bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Nah, berarti dari kalimat ini kalian tentukan. Nanti hipotesisnya apakah hipotesis satu arah atau dua arah ya. Oke, berarti yang sebagai mu nolnya adalah 800 ini. Ini sebagai mu nolnya.
Gitu. Kemudian 792 ini sebagai X bar karena tadi diambil setelah kalian mengambil sampel 50. Dihitung rata-ratanya 792. Kemudian jumlah sampelnya ada 50. Nah, ini kita lihat ternyata sigmanya, oh ini malah sigma ya. Oh, sebentar. Coba kita kita lihat ya. Ternyata hati-hati juga nih. Ini tuh 50-nya sampel atau tapi di sini N-nya ya. N-nya 50. Atau maksudnya, oh ini kasus yang kemarin. Tolong kalian ingat kembali ketika sampel ukuran besar, nah gitu ya, sampel ukuran besar, itu rumusnya sama menggunakan Z. Ya, kalian coba diulangi lagi, direview kembali di materi pendugaan. Ketika kalian punya ukuran sampel N, lebih besar sama dengan 30, ini termasuk ke dalam sampel besar, maka proses perhitungannya kalian menggunakan nilai Z, bukan nilai T. Masih ingat ya? Yang pakai sampel besar, silakan nilai Z. Tapi ketika sampelnya hanya kurang dari 30, maka silakan ini nanti kalian pakainya nilai T, gitu ya. Berarti nanti di sini T hitung. Nah, oke, mungkin di sini kalau ingin lebih jelas, ini mungkin maksudnya S ya, simpangan baku sampel, tapi sampelnya sampel besar. Jadi rumusnya tetap masih pakai Z, gitu ya. Masih pakai Z, hitung. Nah, dan perhatikan di sini mu-nya, hipotesisnya adalah H0-nya mu sama dengan 800 jam. Karena kalimatnya seperti ini, lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Berarti itu kalimat itu artinya sama dengan. Kalau misalkan yang lebih dari atau kurang dari, kalimatnya seperti apa, Pak? Kalimatnya misalkan lampunya bisa tahan pakai maksimal 800 jam. Nah, kalau maksimal berarti maksimal 800. Berarti kan nggak boleh lebih dari 800 kan? Berarti nanti H0-nya mu kurang dari sama dengan mu 0-nya tulis 800. Nah, gitu. Ya, nanti nulisnya seperti ini. Kalau katanya kalimatnya maksimal 800 itu ya berarti 800 ke bawah kan? Makanya nanti mu-nya H0-nya mu kurang dari sama dengan 800. Tapi kalau bahasanya sekitar 800 jam, itu kita klaim simbolnya jadi sama dengan. Berarti ini hipotesis dua arah. Ya, karena kalau kalian salah menentukan hipotesis, nanti fatal juga sih ke kesimpulannya. Kenapa? Jadi fatal? Karena kalau salah hipotesis, daerah penolakannya juga bisa salah. Kan tadi kalau kita lihat hipotesis dua arah, daerah penolakannya beda dong dengan hipotesis yang satu arah. Jadi tolong di fixkan dulu gitu ya, ditentukan dengan benar dulu ini hipotesis H0 H1-nya seperti apa. Nah, berarti H0-nya mu sama dengan 800, H1-nya berarti kebalikan sama dengan kan mu tidak sama dengan 800. Nah, beres nih menentukan hipotesis. Langkah yang kedua, tetapkan alfanya. Karena di sini soal ceritanya sudah menetapkan alfa 5%, ya langsung tuliskan taraf signifikansi atau tingkat kesalahannya. Kalian tulis alfa sama dengan 0,05. Setelah menetapkan tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan, maka statistik ujinya silahkan dihitung. Ya, karena ini sampel besar, makanya ZH. Z hitung sama dengan, langsung masukkan rumus yang tadi, X bar dikurangi mu 0, dibagi, ini sigmanya saya ganti S aja ya, supaya jelas ini simpangan baku sampel, dibagi S per akar N. Gitu ya. Nah, ceritanya dihitung di mana nih? Oh, di sini di bawah. 792 X barnya dikurangi 800 dibagi 60 per akar 50. Ceritanya dihitung pakai kalkulator, maka dapatlah min 0,94 untuk Z hitungnya.
gitu ya. Nah, setelah kalian hitung Z hitungnya, baru kalian tentukan kriteria keputusan berdasarkan daerah penolakan. Nah, tadi tulis dulu kriteria keputusannya, karena ini hipotesis dua arah, maka tulis dulu seperti ini, H0 ditolak jika Z hitung kurang dari min Z alfa per 2 atau Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Nah, karena tadi alfanya 0,05, maka alfa per 2-nya kita punya 0,025. Itu ya. Nah, kemudian ceritanya dihitung nih, Z 0,025-nya ya. Bentar. Nah, berarti kan alfa per 2-nya ini yang warna merah. Alfa per 2-nya adalah yang warna merah. Nah, kalau kalian perhatikan kalimat ini, H0 itu ditolak ketika Z lebih dari Z alfa per 2. Berarti daerah penolakannya kita kasih warna merah. Atau Z kurang dari min Z alfa per 2. Yaitu yang ini yang sebelah kiri warna merahnya ya. Nah, tapi kita tentukan dulu Z 0,025-nya berapa. Ya. Nah, ceritanya ini mau kita cek lagi pakai spreadsheet ya. Ini yang kemarin. Coba kita hitung. Apakah betul 1,6? Oh, bentar. Oke, berarti kan sama dengan kalau Z tabel itu norm ya. Ya, sebentar masih loading. Norm S inverse ya. Ini nggak mau. Ya, norm titik ya. Nah, X-nya kemarin sama kayak pendugaan, kita fokusnya ke, sebentar ya, karena ini tadi 0,025 ya, coba kita masukkan dulu, berarti daerah sebelah kirinya 0,975 ya. Salah di mana? Kemarin ini ya perintahnya ya. Oh, pakainya koma. Maaf. Karena pakai spreadsheet jadinya komanya ya koma bukan titik ya. Nah, oke, 1,96 kan? 1,96 berarti kalian taruh di sini. Nah, ini ya 1,96 untuk yang positifnya. Nanti yang negatifnya tinggal dibikin simetris saja, min 1,96. Gitu ya. Nah, terus kalian warna itu atau diarsir nanti daerah penolakannya berdasarkan hipotesis ternyata di kanan dan di kiri. Di kanan Z tabel dan di kiri min Z tabel. Nah, terus kalian bandingkan tadi Z hitungnya dapat min 0,94. Min 0,94 adanya di sebelah sini. Di luar di sebelah kanannya min 1,96. Berarti kan di luar daerah yang warna merah. Ya. Karena berada di luar daerah yang warna merah, berarti dia berada di daerah penerimaan. Oke, seperti itu cara menyimpulkan atau cara memutuskannya. Nah, ini ya. Karena Z-nya min 0,94, yang berarti dia berada di daerah min 1,96 sampai 1,96, yang berarti itu daerah penerimaan, maka kesimpulannya H0 diterima. Ya, berarti kesimpulannya H0 diterima karena Z hitungnya ada di daerah penerimaan. Lalu kita kembalikan lagi, H0 diterima itu bagaimana cara membacanya? H0 diterima berarti kan mu sama dengan 800 jam. Gitu ya. Mu sama dengan 800
jam. Berarti kesimpulannya pada taraf signifikansi 5% cukup alasan untuk menganggap bahwa kualitas lampu belum berubah. Kenapa? Ya orang kita punyanya mu-nya masih sama dengan 800, kecuali nanti kalau misalkan H1-nya yang diterima. Berarti kan mu-nya tidak sama dengan 800, berarti nanti itu kesimpulannya kualitas lampunya itu berubah karena sudah tidak lagi 800 jam. Seperti itu. Ya. Jadi kalimat yang ini mu sama dengan 800 jam, kalian interpretasikan apa maksudnya. Ketika kalian tahu H0-nya diterima, berarti kan mu sama dengan 800 jamnya diterima, tolong interpretasikan kalimatnya. Bagaimana Pak cara menginterpretasikannya? Ya baca lagi soal ceritanya. Tadi kan di sini mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Terus perhatikan pertanyaannya, apakah kualitas lampu sudah berubah atau belum? Berarti kan kalau belum berubah itu artinya ya berarti masih sama dengan 800 jam. Kalau sudah berubah berarti kan artinya tidak lagi sama dengan 800 jam. Nah, berarti ketika kita memilih H0 diterima, yaitu mu-nya sama dengan 800 jam, oh berarti kalimatnya cukup alasan untuk menganggap bahwa kualitas bola lampu itu belum berubah. Atau kalau mau dilanjutkan silakan, yaitu masih di angka sekitar 800 jam. Seperti itu untuk cara menyimpulkannya. Nah, jadi kan nanti ketika kalian melakukan pendugaan di awal, itu terjawab tuh dugaan kalian itu diterima atau ditolak dengan mengikuti tahapan uji hipotesis yang kalian lakukan seperti contoh soal ini. Gitu ya. Untuk contoh 1 ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke contoh 2 dan contoh 3. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan loh, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Tapi kalau sudah cukup jelas, ya alhamdulillah. Berarti nanti ada dua soal lagi yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan bisa didiskusikan ya. Oke, contoh 1 bisa kita lewati dan berpindah ke contoh yang berikutnya. Nah, oke, kita lihat. Barangkali dari contoh 2 juga ini ada yang kepikiran ya untuk tugas proyeknya seperti itu. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mendaftar ulang pada awal semester di Universitas A sekitar 45 menit. Itu kan baru dugaan awal, asumsi awal, gitu ya. Oke. Bentar. Ya, jadi dugaan awal, kalian menduga gitu ya, bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan mahasiswa daftar ulang, itu tuh sekitar 45 menit. Nah, ini kayaknya ada kata sekitar, berarti hipotesisnya nanti 2 arah lagi, sama dengan dan tidak sama dengan. Gitu ya. Kemudian, suatu pendaftaran baru dengan memakai komputer yang dilengkapi dengan software, ini sedang dicoba. Gitu ya, yang diharapkan dapat mengurangi waktu pendaftaran mahasiswa dibandingkan dengan cara yang lama. Jadi sekarang katanya daftar ulang barunya coba pakai sistem, gitu ya. Ya harapannya dapat mengurangi. Oh sebentar. Nah ternyata makanya tadi ya saya belum selesai membaca nih. Tadi kalau mungkin kalau belum selesai membaca ini ada kata sekitar, oh ini sama lagi Pak kayak tadi, ternyata tidak ya kalau kita lihat jawabannya ini hipotesis satu arah. Nah makanya kayak harus dibaca dulu sampai selesai ya. Oke, jadi ceritanya pendaftaran ulang dengan sistem yang baru, harapannya dapat mengurangi waktu pendaftaran dibandingkan dengan cara konvensional gitu ya, cara biasa gitu mendatangi panitia gitu ya. Itu sepertinya cara lama gitu ya, cara daftar ulang lama kan seperti itu, bukan lagi by system. Nah, untuk itu diambil sampel acak sebanyak 10 mahasiswa yang telah mendaftar pada semester berikutnya dengan memakai
cara pendaftaran baru tersebut dan diasumsikan berdistribusi normal. Nah, berikut ini adalah data waktu pendaftaran. Jadi diambil sampel tuh, kemudian ya ini ceritanya lakukan survei gitu ya, mahasiswa satu dihitung gitu ceritanya, ini ceritanya apa namanya dapat angka 34, 29. Jadi mahasiswa satu dihitung daftar ulang by sistem dapat waktunya 34 menit. Mahasiswa dihitung dia ngotak-ngatik by system sampai berhasil daftar ulang itu 29 menit. Dan seterusnya sampai mahasiswa yang ke-10 di timer gitu ya, dia melakukan ngotak-ngatik sistemnya sampai akhirnya dia berhasil daftar ulang, itu menghabiskan waktu 42 menit. Nah, dapatlah data ini. Gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi kalau ini kan ceritanya data primer. Jadi apa namanya? Ya tadi masih 10 mahasiswa ini di timer gitu ya sampai dia selesai berhasil dari registrasi butuh waktu berapa menit. Nah, dapatlah data seperti ini dan kalian perhatikan ini datanya data angka. Ya, tetap kalian sekali lagi butuh data numerik atau data angka ketika melakukan uji hipotesis karena perlu mencari rata-rata X bar dan perlu mencari simpangan baku sampel. Nah, udah dapat nih datanya. Ternyata hipotesis ujinya H0-nya itu mu-nya lebih besar sama dengan 45, H1-nya mu kurang dari 45. Kok bisa Pak kepikiran hipotesisnya seperti ini padahal kalimat di atas kan tadi sekitar 45 menit. Ya sama dong dengan yang kalimat contoh satu di atas sekitar 800 jam gitu ya. Oke. Nah, di sini mungkin kata kuncinya kalian perhatikan pertanyaannya ya atau perhatikan fokus permasalahan di soal cerita tersebut. Di contoh ini gitu ya. Pertanyaannya atau masalahnya apakah kualitas lampu sudah berubah dari 800 jam atau belum? Gitu kan? Berarti makanya ketika kita bikin hipotesisnya kalau belum berubah ya berarti dia masih di angka sama dengan 800. Tapi kalau sudah berubah ya berarti dia sudah tidak lagi sama dengan 800 gitu kan ya. Logikanya makanya itu mungkin tidak tidak terbaca langsung di dalam soal tapi coba difikirkan dulu, diresapi dulu gitu ya. Kasusnya ini apa gitu ya, pertanyaannya ini kalau kita bikin hipotesis ini kemana, satu arah atau dua arah. Nah tapi kalau contoh dua, oke lah kita lihat di sini ada angka 45 menit itu sebagai mu nolnya nanti gitu ya, sebagai mu nolnya. Nah tapi makanya ini saya kasih warna merah gitu ya, karena ceritanya ini kita tuh ada pendaftaran ulang dengan menggunakan sistem yang harapannya katanya ya bisa mengurangi waktu pendaftaran mahasiswa dibandingkan dengan cara lama. Berarti kalimat itu bisa mengurangi, berarti kan harapannya kurang dari 45 menit. Itu ya, harapannya bisa kurang dari 45 menit. Ya berarti itu nanti sebagai H1-nya karena kenapa Pak H1-nya tidak kurang dari sama dengan? Karena yang ada sama dengannya itu adanya di H0, bukan di H1. Nah, berarti ketika H1-nya rata-rata registrasi ulangnya itu kurang dari 45 menit, ya berarti nulis H0-nya lebih dari sama dengan 45 menit. Gitu ya. Nah, jadi bisa saja dari pertanyaan itu kalian menetapkannya H1-nya dulu. Ya nggak apa-apa. Nanti H0-nya kan tinggal kebalikannya dari H1. Nah, gitu ya. Jadi ketika ada kalimat harapannya dapat mengurangi waktu dari waktu konvensional yang 45 menit, berarti itu cara nulisnya mu-nya itu kurang dari 45 menit dengan sistem ini. Nah, berarti H0-nya mu-nya lebih besar sama dengan 45. Jadi rata-ratanya bisa lebih dari atau sama dengan 45 menit. Nah, pertanyaannya ini pertanyaannya nggak ada ya. Tapi di sini kita, berarti dari sini kita ingin mengecek gitu ya. Apakah apakah sistem pendaftaran baru ini
efektif gitu ya diterapkan. Ya kalau misalkan efektif ya berarti nanti kesimpulannya kita ternyata dari 10 orang ini nanti ternyata rata-ratanya kurang dari 45 menit. Oh berarti kan si sistem ini berhasil gitu ya. Berarti daftar ulangnya udah kita pindah aja ke sistem yang baru, tidak lagi cara yang lama. Harapannya seperti itu nanti kesimpulan akhirnya. Gitu ya. Oke, kita baca dulu, kita lihat dulu step by stepnya. Yang pertama, hipotesis ujinya sekali lagi seperti ini. Jadi awalnya kita menentukan ini dulu. Mu kurang dari 45 karena tadi ada kalimat dapat mengurangi waktu pendaftaran mahasiswa dibandingkan cara yang lama yaitu yang sekitar rata-rata 45 menit. Kemudian setelah itu, oh ini alfanya belum ditulis ya. Alfanya mana tadi tingkat signifikansinya? Oh iya, alfanya ini nggak disebutin ya. Bentar. Oke. Iya, ini nggak disebutin. Oke lah, ceritanya nanti untuk soal latihan atau soal tugas nanti biasanya atau soal ujian nanti saya akan coba teliti ya. Alfa selalu diberikan di soal. Kan ya berarti tadi tergantung kalian. Tapi kalau tergantung kalian kan nanti macam-macam. Ada yang 5, ada yang 10. Nanti kan saya ngoreksinya jadi macam-macam juga gitu ya. Oke, untuk ini alfanya masih di angka 5% tingkat kesalahannya. Untuk statistik ujinya, nah kita hitung, karena ini sampelnya cuma 10, ini berarti kasus N kurang dari 30 ya, sampel kecil, jadi silahkan pakainya T hitung. Ya, T hitung X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. X barnya, nah ini ceritanya langsung di jebret aja ya, nggak ada hitungnya. 33 dari mana? 33 dari sini. X barnya jumlahkan tuh 34 sampai 42 ya, dan seterusnya dibagi 10. Silakan coba dicek nanti X barnya dapat 33. Gitu ya. Simpangan baku juga ini sama. Silakan nanti simpangan baku sampelnya tulis dulu ya. Kemarin rumusnya kan apa tuh kemarin? N apa sih kemarin? Akar ya, akar gitu ya, dibagi nanti N dikali N-1. Nah, jadi sama kayak pendugaan kemarin lah ya. Silakan dimasuk-masukkan, dapatlah nanti S-nya di angka 10,22. Nah, nanti ini silakan hitung sendiri ya, sebagai latihan menghitung X bar dan simpangan baku. Tinggal masukkan ke T hitung 33 min 45 dibagi 10 akar 2 per akar 10. Pakai kalkulator dihitung dapat di angka negatif 3,71. Nah, gitu ya. Nah, karena di sini hipotesisnya satu arah, maka daerah penolakannya berbeda dengan yang tadi dua arah, yaitu kanan dan kiri, warna merahnya ya. Kalau kalian perhatikan di sini, berarti tulis dulu kriteria ujinya. H0 ditolak jika apa? Ya, kalau mau ditulis dulu gitu ya. H0 itu ditolak ketika, karena perhatikan ini, H1-nya mu kurang dari ya. Berarti ketika T hitungnya kurang dari juga T tabel. Min T tabel, maaf. Min T tabel. Jadi kalau kurang dari ada negatifnya ya, min T tabel. Berarti kalau secara gambar seperti ini, gitu ya. T tabelnya nanti kita cari dulu pakai Excel. Nah, berarti daerahnya yang warna merah yang ini. Ini daerah penolakannya yang warna merah. T hitungnya kurang dari min T tabel. Berarti kan arsir ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri min T tabel. Nah, T tabelnya cari dulu. Karena di sini adalah, bentar ya, berarti kan di sini alfanya yang sebelah kiri ya. Berarti sebelah kanan adalah 1 min alfa. Oh, tapi di sini kenapa di sini perintahnya 0,95 tetap ya? Oh, oke, gini aja lah. Untuk T tabel atau Z tabel, pokoknya kalian selalu memasukkannya 1 min alfa ya. Kecuali kalau yang tadi, yang dua
dua daerah penolakan, berarti 1 min alfa per 2. Itu aja mungkin ya gambarnya. Kan di pendugaan juga, ketika kita mencari T tabel atau Z tabel, yang kita masukkan adalah 1 min alfanya, bukan alfanya. Nah, ini ceritanya alfanya tadi 5%, berarti kan 1 min alfanya di sini 0,95. Oke, nah karena T tabel selalu ada derajat kebebasan, tetap rumusnya N-1. Jadi kita hitung ke pakai Excel-nya, sama dengan T inverse, T titik inverse, probabilitasnya 0,95, karena alfanya 5%, titik koma, derajat kebebasannya 10 dikurangi 1. Ya, karena ada 10 sampel tadi, berarti 9. Ya, oke, sama ya. Dapat 1,83. Ya, oke, sama. 1,83. Ini T tabelnya nih. Tapi kan kita fokusnya bukan ke T positifnya, tapi min T tabel ke daerah yang negatifnya. Berarti kita tuliskan di gambarnya adalah min 1,83. Nah, bandingkan. Hitungnya tadi dapat berapa? Min 3,71. Min 3,71 ada di mana? Ada di sebelah sini dong. Sebelah kirinya min 1,83. Kita tulis min 3,71. Ternyata min 3,71 itu berada pada daerah penolakan. Ya, karena min 3,71 ada di sebelah kirinya min 1,83. Oh, berarti karena ada di daerah penolakan, kesimpulannya H0 ditolak. Oke? Nah, kita balik lagi ke asumsi, ke hipotesis tadi. H0-nya kan ini, H1-nya ini ya. H0 ditolak, berarti yang diterima yang mana? Ya H1. H1 yang diterima. H1 itu mu kurang dari 45 menit. Nah, kalian interpretasikan dong kalimat mu kurang dari 45 ini artinya apa? Nah, ini kesimpulannya. Ya, karena H1 diterima, ya berarti mu kurang dari 45 menit, rata-rata kurang dari 45 menit, berarti kesimpulannya, cara pendaftaran ulang sistem baru, itu ternyata dapat mengurangi waktu pendaftaran mahasiswa dibandingkan dengan cara yang lama. Kok bisa Pak kesimpulannya kayak gitu? Ya karena kita punya H1-nya mu kurang dari 45, berarti kan logikanya rata-rata registrasinya kurang dari 45 menit dong. Oh, berarti karena tadi kita lagi menceritakan sistem baru, by system gitu ya, daftar ulangnya, ya udah kali interpretasi kalimat kesimpulannya bisa seperti ini. Cara pendaftaran ulang mahasiswa baru dengan menggunakan sistem, kalau mau lebih rapi, boleh kayak gitu ya. Ini karena PDF, jadi saya nggak bisa edit-edit ya. Jadi gitu ya. Jadi cara pendaftaran ulang mahasiswa baru dengan menggunakan sistem itu dapat mengurangi waktu pendaftaran mahasiswa dibandingkan dengan cara yang lama. Oh, berarti kalau kayak gitu, ya berarti kan bisa ke arah kesimpulan berikutnya. Ya sudah, berarti bisa jadi rekomendasi dong untuk universitas, jangan lagi daftar ulangnya pakai sistem yang lama, karena sistem yang baru ini dengan menggunakan uji hipotesis kita ya, tingkat kesalahan 5%, ternyata dapat mengurangi waktu pendaftaran ulang mahasiswa kalau pendaftarannya pakai sistem. Seperti itu. Nah, kan itu bisa memberikan rekomendasi atau memberikan rekomendasi gitu ya, dari data project misalkan yang kalian punya. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ada bayangan gitu ya dengan contoh yang kedua ini. Silakan kalau ada pertanyaan untuk contoh yang kedua ini sebelum kita lanjut ke contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Apakah ada pertanyaan sampai contoh yang kedua? Ini tetap menginterpretasikan kalimat kesimpulan gitu ya. Setelah kalimat kesimpulannya kalian bisa menginterpretasikannya, langkah berikutnya yang lebih menjadi poin plus adalah rekomendasi apa. Rekomendasi apa yang bisa kalian sampaikan ke pihak yang terkait gitu ya. Ke pihak yang terkait yang mungkin berkaitan dengan data yang kalian punya.
itu jauh lebih baik lagi, gitu ya. Ya seperti itu mungkin ya. Jadi interpretasi kesimpulan sudah berhasil. Tolong bisa nggak nih ada rekomendasi untuk pihak terkait yang berkaitan dengan dataset yang kalian punya? Kalau misalkan bisa, yaitu poinnya jauh lebih baik lagi, jauh lebih bagus lagi seperti itu. Oke, sudah bisa dipahami dua contoh yang sudah dijelaskan? Karena ada satu contoh terakhir sebelum nanti saya tampilkan mungkin ya untuk soal latihan. Oke ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita lanjutkan dulu nih contoh ketiga, contoh yang terakhir. Mudah-mudahan dengan tiga contoh ini kalian bisa memahami konsep pengujian hipotesis rata-rata satu populasi. Untuk yang dua populasi nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, contoh tiga. Nah, perhatikan ya, ada masalah apa nih di contoh tiga ini? Batasan yang ditentukan oleh pemerintah terhadap emisi gas karbon monoksida kendaraan bermotor adalah 50 ppm. Ya, jadi pemerintah menetapkan nih emisi gas CO dari kendaraan bermotor itu 50 ppm. Sebuah perusahaan baru yang sedang mengajukan izin pemasaran mobil diperiksa oleh petugas pemerintah untuk menentukan apakah perusahaan ini layak atau tidak, gitu ya, untuk diberikan izin ya tadi pemasaran mobil berdasarkan tadi hasil uji emisi gas CO. Sebanyak 20 mobil dari perusahaan ini diambil lah gitu ya secara acak. Ini kan ceritanya lagi pemasaran mobil ya, berarti mobilnya diambil tuh sampel 20, kemudian diuji emisi gas karbon monoksidanya. Ya. Nah, ini ceritanya nggak dibikin dalam bentuk tabel, langsung diberikan dari 20 mobil yang dicek, didapatkan rata-ratanya adalah 55 dan ragamnya 4,2. Ya. Jadi diperoleh data dari 20 sampel, rata-rata emisi gas CO-nya itu di angka 55 ppm berarti ya. 55 ppm dan ragamnya 4,2. Pertanyaannya ya, jadi berarti kan nanti pertanyaan ini bisa kalian gunakan untuk menginterpretasikan kesimpulan. Dengan menggunakan taraf nyata atau taraf kesalahan 5%, layak atau tidak perusahaan tersebut mendapat izin pemasaran mobil? Gitu ya. Itu pertanyaannya yang harus kalian nanti simpulkan kalimatnya berdasarkan uji hipotesis apakah H0 atau H1 yang diterima. Nah, coba kita lihat dulu, berarti kan dari kalimat ini, dari soal ini, harus kalian pikirkan dulu, jangan sampai salah menentukan hipotesisnya. Ini hipotesis dua arah atau hipotesis satu arah. Gitu ya. Oke, ada yang mau ini dulu, mau mencoba menjawab dulu, sudah ada sih kunci jawabannya di bawah ya. Silakan, kira-kira kalau kayak gini, satu arah atau dua arah, gitu ya. Berarti karena di sini batasan yang ditentukan oleh pemerintah adalah 50, berarti ini kayaknya jadi mu nolnya, ya. Ini sebagai mu nolnya, gitu ya. Adalah 50 ppm. Nah, berarti kalian pikirkan dulu nih sebelum saya scroll ke bawah ya kunci jawabannya. Berarti ketika kita bikinnya sama dengan tidak sama dengan, apakah itu betul gitu ya untuk menjawab pertanyaan contoh 3 ini? Berarti kalau sama dengan 50 berarti aman. Sebentar, batasan 50 ya. Aman. Tidak sama dengan 50, berarti kan bisa 47 di angka 47 atau bisa di angka 55. Nah, berarti apakah 4755 ini langsung kita menyimpulkan
tidak layak gitu kan. Nah, ternyata kata kuncinya adalah ada kata batasan. Coba kalau logikanya menurut kalian, batasan 50, 49 itu masih boleh atau tidak? Coba silakan dijawab. 47 masih boleh atau tidak? 47 ppm misalkan. Boleh, Pak. Masih boleh atau tidak? Boleh, Pak. Boleh. Kalau 51 ppm, 51 Tidak. ppm misalkan dapatnya. Batasannya Nah, 50. tidak. Jadi mungkin iya, karena ada batasannya 50. Jadi meskipun mungkin kalimatnya tidak saya perjelas, ya yang namanya batasan gitu ya. Batasan untuk mendapatkan izin, ya berarti logikanya ya harus kurang dari batasan itu. Tidak boleh lebih dari, gitu ya. Makanya kita lihat hipotesisnya. Nah, seperti ini. Mu-nya, hipotesisnya, H1-nya adalah lebih dari 50. Ya, jadi ini bukan kasus sama dengan tidak sama dengan, tidak. Karena kalau kasusnya tadi sama dengan tidak sama dengan, ketika kasusnya H1 diterima, misalkan H1-nya diterima, berarti kan tidak sama dengan. Tidak sama dengan 50 itu kan ada 47, ada 51. Nah, apakah nanti menjawab ke pertanyaan tadi? Gitu ya, menjawab ke pertanyaan tadi ketika 47 berarti jadi tidak layak. 51 juga tidak layak, tapi kan tidak seperti itu. Yang namanya batasan ya berarti lebih dari 50 otomatis dia tidak layak. Nah, makanya ini yang lebih tepat adalah hipotesis satu arah. Mu satunya kalian bikin mu-nya, H1-nya ya. H1-nya berarti kalian bikin mu-nya lebih dari 50. Ya. Karena ini berarti menganggap yang tidak layak karena batasannya lebih dari melewati batas gitu ya, lebih dari 50. Berarti karena H1-nya lebih dari, berarti mu0-nya yang kurang dari sama dengan. Seperti itu. Nah, oke, sudah dapat nih hipotesisnya kayak gini. Maka nanti berikutnya hitung statistik ujinya. Nah, ini mungkin taraf tingkat signifikansinya boleh ditulis dulu. Tingkat signifikansinya atau tingkat kesalahannya dapatnya 5% ya dari soal. Nah, baru hitung statistik uji. Karena tadi sampel mobilnya 20, berarti ini masuk sampel kecil. Berarti masih pakai T-tabel ya. T-hitung, maaf. Kita cari T-hitung dulu. X bar dikurangi mu0 dibagi sigma, dibagi S per akar N gitu ya rumusnya. Oke, tinggal dimasuk-masukkan. 55 dikurangi 50 dibagi akar 4,2, tadi 4,2 ya. Oke. 4,2 dibagi akar 20. Hitung pakai kalkulator, maka dapat di angka 10,91. Ya, 10,91. Nah, kemudian daerah kritisnya pada ini ternyata ditulisnya di sini ya. Nah, karena tadi hipotesisnya satu arah, berarti kalian harus menentukan daerah kritis. Tolak H0 itu ketika apa? Ya. Karena perhatikan di sini mu-nya lebih dari 0, maka tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Oke? T hitung lebih dari T tabel. Nah, kita lihat gambar lagi kurva normalnya. T tabelnya, ini sebentar, T tabelnya dihitung dulu ya. T tabelnya kita cek dulu sama dengan T in. Nah, kita lihat probabilitasnya. Berarti kan di sini alfa ya, alfanya 5%, berarti kita masukkan 1 min alfa. Ya, karena kita fokusnya ke daerahnya cuma satu arah kan, berarti cuma satu alfanya, tidak usah dibagi 2. Berarti 1 min alfa 0,95 ya. Derajat kebebasannya tadi 20 sampel dikurangi 1 jadi 19. Ya, oke, dapat 1,73 sama ya.
1,729 ya, nggak apa-apa, 1,729. Nah, ini tabelnya. Nah, terus kalian gambarkan, terus bandingkan tabelnya 1,729, hitungnya 10,91. Berarti kan ada di sebelah kanannya 1,7 ya, berarti ada di daerah penolakan. Oke, berarti kesimpulannya kita menolak H0. Menolak H0 itu berarti artinya kita menerima H1. Menerima H1 itu keterangannya mu-nya lebih besar dari 50. Langsung kalian interpretasikan saja dalam bentuk kalimat. Kita tolak H0 artinya menerima H1 yang berarti mu lebih besar dari 50. Artinya emisi gas CO kendaraan bermotor yang akan dipasarkan oleh perusahaan tersebut melebihi batasan yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga perusahaan tersebut tidak layak memperoleh izin untuk memasarkan mobilnya. Nah, jadi dari H1 yang simbolnya mu lebih besar dari 50, dapatlah nih kalimat kesimpulannya sedetail ini, seperti itu ya. Jadi emisi gas CO kendaraan bermotor yang akan dipasarkan oleh perusahaan tersebut ternyata melebihi dari batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oh, berarti perusahaan ini tidak layak memperoleh izin untuk memasarkan mobil-mobilnya. Gitu. Ya. Seperti itu mungkin. Jadi nanti bisa saja, berarti rekomendasi untuk perusahaan tersebut ya silakan nanti berstrategi agar nanti ketika ada kunjungan dari pemerintah lagi gitu ya, ketika uji emisi lagi, ya gimana caranya supaya bisa berkurang emisi gas CO-nya. Jadi itu mungkin rekomendasinya untuk si perusahaannya. Jadi bisa berstrategi atau mencari cara gitu ya, dengan tim misalkan tim bengkelnya atau bagian mesinnya gitu ya, sehingga bisa mengurangi emisi gas CO-nya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan materi di pertemuan ke-12 ini. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya melakukan absensi untuk kelas 4A sampai 4C ya. Ada pertanyaan dulu untuk materinya? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, masih aman ya? Saya stop sharing dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin seperti itu untuk materinya. Jadi silakan nanti kalian bisa memantapkan lagi pemahamannya dengan mengerjakan 2 contoh soal dari saya. Setelah ini ya, bisa langsung dikerjakan secara berkelompok. Jadi silakan benar-benar hasil diskusi ya, jangan sampai yang mengerjakan misalkan hanya 2 orang saja, nanti dua orang ini saja yang memahami gitu ya. Nanti ketika kalian dihadapkan dengan soal worksheet yang kedua misalkan, yang untuk mereview materi pengujian hipotesis sampai analisis korelasi, nanti kalian bingung sendiri. Atau pada saat ujiannya, misalkan pada saat UASnya, bingung sendiri. Jadi silakan benar-benar berdiskusi hasil kelompok, baru jawabannya dituliskan dan diunggah gitu ya. Jadi kalau kerja kelompok itu, tugas kelompok itu ya memang benar-benar harapannya hasil diskusi kelompok. Ya diskusinya bebas, mau via WA, mau Google Meet-an, terserah kalian gitu ya. Atau misalkan mau ke kampus juga boleh gitu ya. Misalkan kalau lagi pengen ke kampus berkumpul untuk mengerjakan, atau lagi pada di kampus mungkin ini ya diperbolehkan gitu ya. Oke, saya absen dulu kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan. Sebentar, saya buka dulu absen kelas A dulu ya, berurutan dari kelas A, B, dan C. Jadi silakan bisa dinyalakan mikrofonnya nanti saat di absen ya. Untuk mengecek, ya tadi, untuk mengecek standby atau tidak